Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah toksikologi akan sedikit menjelaskan pemaparan tentang toksikologi merkuri yang akan dijelaskan dengan kelompok kami, kelompok 3 dengan anggota kelompok. Next. Baiklah, saya sendiri Rara Renza. Kedua ada Anissa Syahrani. Yang ketiga ada Tri Rizky Apriliani dari program studi kesehatan lingkungan. Next. Baiklah, pemaparan pertama akan dijelaskan oleh saudara kami, Tri Rizky Apriliani. Kepada saudari, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan pendahuluan apa itu merkuri. Jadi merkuri adalah sebuah bentuk merkuri, baik dalam bentuk unsur, gas, maupun dalam bentuk garam merkuri organik. Ini bersifatnya racun. Ion merkuri menyebabkan pengaruh toksik karena terjadinya proses presipitasi protein menghambat aktivis enzim dan bertindak sebagai bahan yang korosif. Next. Pengertian dari logam merkuri itu adalah salah satu trace elemen yang mempunyai sifat cair pada temperatur ruang dengan spesifik graviti dan daya hantar listrik yang tinggi. Karena sifat-sifat tersebut, merkuri banyak digunakan baik dalam kegiatan perindustrian maupun laboratorium. Next. Jadi fase eksposisi dalam merkuri di tubuh itu yang pertama terdapat 3 cara. Yang pertama adalah metil merkuri terakumulasi pada rantai makanan. Jadi dari rantai makanan tuh bisa menyebabkan merkuri itu masuk ke dalam tubuh. Yang kedua bisa merkuri dapat dihisap melalui pernapasan, dan yang ketiga merkuri masuk melalui kulit. Terjadilah merkuri tersebut terjadi proses absorpsi. Next. Fase eksposisi merkuri ini adalah metil merkuri terakumulasi pada rantai makanan. Misal merkuri bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan mengonsumsi ikan yang hidup di perairan yang telah tercemar merkuri. Merkuri juga dapat dilepaskan ke atmosfer melalui berbagai kegiatan manusia, terutama dari pembakaran sampah rumah tangga, limbah industri, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Asap yang mengandung merkuri dapat ditransportasikan melalui udara dan mengendap di daratan maupun air. Asap merkuri dapat dihisap melalui pernapasan. Makanya dari tadi dijelaskan bahwa merkuri juga bisa masuk melalui pernapasan. Untuk merkuri yang masuk melalui kulit, biasanya merkuri yang terkandung dalam kosmetik yang dipakai. Merkuri yang masuk melalui kulit setelah diabsorpsi di jaringan akan teroksidasi melalui merkuri di valen. Biasanya banyak dari kosmetik-kosmetik seperti skincare yang sangat cepat perbedaannya. Itu banyak sekali skincare yang mengandung merkuri. Makanya banyak sekali di sini merkuri tersebut banyak masuk melalui kulit karena kosmetik atau skincare yang bermerkuri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Sebelumnya akan dilanjutkan kepada saya sendiri. Selanjutnya itu fase toksikogenetik, yaitu ada proses transportasi sama ada proses biotransportasi merkuri. Proses transportasi ini dibagi lagi menjadi 4 proses, yaitu pertama ada absorpsi, ada distribusi, ada metabolisme, dan ada ekskresi. Ini kami akan menjelaskan bagaimana proses absorpsi terlebih dahulu. Absorpsi itu sekitar 80% uap merkuri yang terhindasi akan diabsorpsi. Absorpsi merkuri logam yang terendam
dari saluran cerna hanya dalam jumlah kecil yang dapat diabaikan. Sedangkan senyawa merkuri dalam laut air mudah diabsorpsi. Berapa senyawa merkuri organik dan anorganik yang dapat diabsorpsi melalui kulit. Yang kedua ada distribusi. Distribusi itu dari segi toksisitas konsentrasi dalam darah merupakan indikator yang sesuai dari dosis yang diserap dan jumlah yang ada di sistematik analisis. Dari analisis tersebut, konsentrasi total merkuri termasuk dalam bentuk merkuri ke dalam plasenta. Jadi plasenta ini sangat mudah melintas melalui membran sel tanpa perlu sistem transportasi tertentu. Jadi dari sistem transportasi tersebut, dia bisa membentuk sistem kreasi sebagai analog atau asam amino mempunyai struktur mirip metodionib sehingga dapat diangkut oleh pembawa sistem L untuk asam amino bebas untuk melintas melalui sawar darah otak. Selanjutnya yaitu ada proses transportasi metabolisme. Next. Metabolisme di sini yaitu metilmerkuri ini dapat diproses dengan dimetabolisme menjadi merkuri anorganik oleh hati dan ginjal. Metilmerkuri di metabolisme sebagai bentuk Hg2+ dan metilmerkuri yang ada di dalam saluran pencernaan akan dikonversi menjadi merkuri anorganik oleh flora usus. Yang terakhir ada ekskresi. Dari proses transformasi ekskresi ini, metilmerkuri itu dikeluarkan dari dalam tubuh, terutama melalui ginjal sebagai merkuri anorganik seperti air kencing. Kalau misalnya proses ini sebagai hasil dari eksklusi empedu atau senyawa yang dikonversi menjadi bentuk anorganik oleh flora usus. Next. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari toksokinetik, yaitu ada proses biotransformasi merkuri, di mana biotransformasi merkuri ini terdiri dari dua proses. Yang pertama itu reaksi ion merkuri adalah Hg2+ menjadi Hg0 oleh enzim merkuri reduktase yang membutuhkan reduktan NADPH dan menghasilkan logam merkuri. Yang kedua itu merombak metilmerkuri dengan pemutusan ikatan antara CHG oleh enzim organomerkuriliase. Selanjutnya ada fase yang terakhir yaitu fase toksodinamika, di mana fase ini yang dapat mengeluarkan efek-efek seperti yang terdiri dari dua efek. Yang pertama efek klinis dan kedua itu efek toksik. Keracunan akut oleh Hg bisa terjadi pada konsentrasi Hg uap sebesar 0,5 sampai 1,2 mg per meter kubik. Keracunan akut oleh Hg uap menunjukkan gejala faringitis, sakit pada bagian perut, mual-mual dan muntah, yang disertai darah dan syok. Apabila tidak segera diobati, akan berlanjut dengan terjadinya pembengkakan kelendir ludah, nefritis, dan hepatitis. Inhalasi uap Hg secara kronis bisa mengakibatkan bronkitis, pneumonitis, serta menyebabkan munculnya gangguan sistem syaraf pusat seperti tremor, pembesaran kelenjar tiroid, takikardia, demografisme gingivitis, perubahan hematologis, serta peningkatan ekskresi Hg dalam urin. Gejala akan meningkat lebih spesifik yaitu terjadinya tremor pada jari, mata, bibir, dan bergetarnya seluruh tubuh disertai kekakuan pada alat ekstremitas, lalu diikuti dengan kehilangan memori. Baiklah, ini adalah referensi dari hasil materi yang kami dapatkan mengenai toksikologi merkuri. Ada 3 referensi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video kami atas perhatian dan penjelasan dari kelompok kami mengenai toksikologi merkuri. Apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau bisa menghubungi dari pihak email atau kalian juga bisa mencari sendiri dari referensi telah kami gambarkan tadi. Sekian dari kelompok kami, mata kuliah toksikologi dari kelompok 3. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.